Ini adalah HP Spectre. Sekarang sudah berubah nama menjadi HP OmniBook Ultra Flip yang keren kayak gini. Secara desain sih lumayan banyak berubah. Dari warna ada 2 macam, tapi gue lebih suka yang ini, lebih stand out aja. Terus elegannya tuh dapet, dari pinggirannya juga tuh udah agak rounded gitu. Pokoknya desain mah cakep parah. Untuk performanya juga kenceng. Spectre dulu buat gaming berat banget. Laptop ini gila lancar jaya. Buat kerja-kerja sih enak parah. RAM-nya juga udah gede banget, 32 GB. Multitasking mah nggak ada lag. Gue jelasin sedikit aja tentang OmniBook. Jadi laptop HP itu udah berubah namanya menjadi OmniBook. I/O dari HP juga sudah berubah namanya menjadi Omni Studio. Kalau desktop PC-nya jadi OmniDesk. Nah, OmniBook ini kebagi jadi OmniBook Ultra, dimana yang lagi kita review sekarang. Terus ada OmniBook X, penggantinya HP Envy. Tuh kalau misalnya kalian sering dengar. Terus ada OmniBook 7, itu penggantinya Pavilion Plus. Dan OmniBook 5 penggantinya HP Pavilion. Jadi penamaannya tuh sekarang udah dirubah semua, dan biar gampang ngingetnya buat kalian juga. OmniBook Ultra ini datang dengan karakter desain yang lebih kalem, ya mirip kayak Spectre lah, tapi lebih stand out aja di sini. Dengan balutan warna atmospheric blue dan logo HP Finishing Chrome di bagian covernya ini. Nah, pilihan warna lainnya ada Eclipse Grey, cuman kalau gue sih lebih suka yang ini. Kalau dibandingkan dengan saudaranya HP Spectre X360, OmniBook Ultra Flip ini menurut gue punya desain yang lebih fresh dan youthful. Spectre X360 memang lebih premium dengan detail-detail yang lebih mewah dan luxury. Tapi OmniBook Ultra Flip 5 ini buat penggunanya terlihat lebih muda lagi. Bagi om-om ganteng dan kaya di luaran sana yang umurnya di atas 45 atau 50 tahun juga, pakai ini kelihatannya itu semakin muda dan kayak orang tua yang selalu up to date. Jadinya keren abis. Sama kayak Spectre juga, form factor laptop ini convertible. Bisa jadi laptop, bisa jadi tablet, bisa jadi stand mode atau tent mode. Nilai jual dari laptop ini sebenarnya lebih ke fleksibilitas dengan performa yang maknyus. Keyboardnya juga tuh di sini tetap enak banget. Travel distance-nya pas dan gak terlalu dangkal dan gak terlalu dalam juga. Semua terasa pas pada tempatnya dan tetap ada backlit-nya juga. Untuk touchpad-nya sendiri dilapisin kaca, selain enak dipakai bisa tambah kesan premiumnya juga. Selain itu ada fitur haptic feedback-nya. Jadi kalau kalian klik atau pakai gestur kontrolnya, nah di situ akan ada getaran halus. Overall untuk urusan desain dan kenyamanannya, OmniBook Ultra Flip ini punya value yang cukup bagus untuk kalangan orang-orang yang atas lah, orang-orang kaya. Untuk konektivitasnya ini masih pakai desain Spectre. Sudut kanan ada 2 port Thunderbolt 4. Gue pribadi sih suka penempatannya ya, karena ya udah biarin di situ aja karena udah pas dan nggak makan tempat kalau dicolokin ke dua portnya. Selain itu ada tambahan 1 USB Type-C dan audio jack di sebelah kirinya. Type A dan micro SD card reader itu kan di Spectre ada tuh. Nah di sini sayangnya nggak ada. HP hanya menyediakan dongle Type C to HDMI aja di paket pembeliannya. Kalau dirasa masih kurang, ya kalian bisa lah beli USB hub yang lebih lengkap. Untuk urusan layar, laptop ini sudah dibekali panel OLED yang terkeren dan tercakep pada masa kini. 14 inch ukurannya dengan resolusi 2.8K. Soal kualitasnya jelas luar biasa lah, karena OLED tiada tandingannya. Warna-warnanya juga hidup, kontrasnya tinggi dan detailnya itu tajam banget. Layar ini juga support HDR dan touchscreen. Dalam paket pembelian juga HP sudah memberikan seperti biasa pen digital buat coret-coret ala komikus. Dan buat safety-nya juga HP memberikan lapisan Corning Gorilla Glass 5 supaya layarnya lebih terlindungi dari goresan-goresan. Refresh rate-nya sendiri lumayan tinggi loh, 120 Hz. Jadi tiap animasi itu kelihatannya itu mulus banget. Apalagi ada fitur VRR atau Variable Refresh Rate. Jadi refresh rate itu bisa menyesuaikan dengan konten yang ditampilkan. Untuk color gamutnya, nah di sini ada sedikit overshoot di sRGB tapi perfect di DCI P3. Sementara di HDR-nya kalian akan dapat angka perfect di sRGB tapi DCI P3-nya turun. Untuk maksimum brightness-nya bisa sampai 273 nits non HDR dan 335 nits di HDR, tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Beneran sih, gua suka banget sama kamera yang ada di OmniBook ini. Akhirnya laptop premium HP itu punya kamera yang premium juga. Dibandingkan sama Spectre sih, iya
lumayan kebanting. Kameranya pakai modul dengan sensor 8,3 MP yang support resolusinya itu sampai 4K. Kalau kalian mau pakai Windows Studio Effect, ya saran gua sih nggak usah dipakai karena kalian tuh udah disediakan poly kamera dan pakai aja poly kameranya. Efeknya sama-sama menggunakan resource dari NPU juga dan opsinya jauh lebih banyak dan user friendly banget untuk opsi-opsinya. Untuk overall sih gue sih suka banget sama hasilnya. Untuk laptop premium lumayan cakep hasilnya. Speakernya juga menurut gua nih cukup memumpuni untuk sekedar nonton film atau dengar musik. Suaranya itu cukup lantang dan detailnya juga lumayan oke. Tapi kalau buat audio file sejati, mungkin tetap butuh headphone atau speaker eksternal untuk mengakomodir kuping kalian yang gold itu. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu performa. Laptop compact kayak gini biasanya dinilai orang itu tuh performanya tuh jelek dan banyak diremehkan biasanya dan gak bisa gaming lah, gak bisa desain lah, cuman bisa office browsing aja. Tapi semua perkataan itu ditangkis semua sama laptop ini. CPU-nya itu menggunakan Intel Core Ultra 7258V, RAM 32GB, SSD NVMe PCIe Gen 4 dari Samsung. Kapasitasnya itu 1TB dengan kecepatan sampai 6500 MB per second. Sebenarnya mau ngapain aja itu udah asik aja di laptop ini. Untuk pekerjaan office seperti browsing, email, dan office suite itu semuanya dibantai tanpa lag sama sekali. Enteng banget dirasain sama laptop ini. Buka banyak dokumen, puluhan tab di browser, aman juga, gak ada ngerasa lag sama sekali. Semua itu satset. Multitasking juga lancar jaya, banyak buka aplikasi sekaligus, gak ada masalah di laptop ini. Untuk desain ringan di Photoshop, Lightroom, Illustrator, atau Canva gak ada gangguan dari lag. Cuman untuk desain 3D yang agak berat kayak Blender itu tuh ya harus sabar lah kalian. Rendering video di sini lumayan kenceng juga, cuman harus sabar dikit aja. Rendering video 4K di Premiere makan waktu hampir 3 menit, sementara rendering Full HD cuman 2 menitan saja. Sementara rendering 3D BMW butuh waktu 4 menit 10 detik di CPU-nya dan 1 menit 3 detik di GPU-nya. Cukup kenceng kan? Jadi internal GPU sekarang itu tuh bisa lah diharapin walaupun gak kenceng-kenceng amat kayak GPU laptop gaming. Nah ngomong-ngomong buat gaming juga, ini yang buat gue cukup happy ketika melihat sebuah laptop dengan Intel Ultra 200V. Walaupun masih menggunakan IGP Intel Arc Graphics 140V, ini laptop bisa diajak gaming dengan lancar. Main gaming kompetitif kayak Valorant, Dota 2 atau CS2 itu tuh lancar sampai ratusan FPS di resolusi native-nya. Jadi asik lah bisa gaming di laptop yang kecil kayak gini dan refresh rate-nya 120Hz-nya gak mubazir jadinya. Main game AAA juga bisa, tapi harus dicatat settingannya harus kalem dikit, harus agak disesuaikan dikit lah. Main game Cyberpunk 2077 itu bisa lancar di 43 FPS setting low 1080p dengan upscaling. Tomb Raider stabil di 73 FPS. Yang gue heran Forza Horizon 5. Gua nggak tahu ini game full optimize untuk laptop ini atau untuk CPU ini atau gimana, tapi main di resolusi native-nya settingan high itu bisa lancar di 39 FPS. Untuk Black Myth Wukong juga bisa jalan di 36 FPS di resolusi native-nya di settingan medium. Ajaib sih ini. Yang lebih ajaib lagi performanya ini nggak ada penurunan signifikan kalau kita pakai workload berat on battery. Lihat aja nih hasilnya 11-12 sama on chargingnya. Artinya kalau emang ngebet banget pengen gaming atau desain di cafe yang nggak ada colokan listrik atau lagi mati lampu di rumah kalian, tenang aja ini bisa dipakai. Tapi ingat ya, baterainya pasti lebih boros daripada biasanya. Ngomongin soal baterai, HP juga memberikan baterai dengan kapasitas 64 Wh. Bukan yang paling gede dan bukan yang paling kecil juga. Daya tahannya tapi di sini cukup lama. Di PC Mark 10 Modern Office Battery Test bisa bertahan sampai 12 jam kurang 1 menit. Ya untuk ukuran laptop kerja sih sebenarnya udah cukup oke. Buat yang kerjanya 10 to 5 banget masih sisa 4 jam juga. Untuk chargernya 65 watt dengan ukuran yang standar. Tapi kalau kalian mau lebih kecil lagi, yang lebih compact lagi, kalian bisa beli yang aftermarket. Untuk pengisian baterainya sendiri 0-100% dalam keadaan nyala membutuhkan waktu yang agak lama dikit, 2 jam 8 menit. Waktunya sih bukan yang paling lama banget tuh enggak, tapi standar aja, tapi nggak bisa dibilang cepet juga.
Oke, saatnya kita tarik kesimpulan. HP OmniBook Ultra Flip dengan Intel Core Ultra 7 258V ini punya banyak kelebihan. Di antaranya desainnya tuh elegan dan modern dan kekinian banget dan bisa nambah value edit di diri kalian ketika pakai laptop ini. Karena ketika dilihat mungkin kayak om-om yang ganteng gitu, yang up to date banget. Kayak misalnya om-om pakai iPhone terus pakai HP OmniBook Ultra gitu kan, keren parah kayaknya. Terus layar OLED juga cukup akurat, untuk urusan color gamutnya juga sudah luas banget, performanya juga ngebut, daya tahan baterai cukup panjang. Kalau untuk kekurangannya paling absennya USB port Type A di sini udah nggak ada lagi karena di HP Spectre itu tuh masih ada, micro SD card reader di sini nggak ada, HP Spectre sebelumnya itu masih ada, dan absennya USB hub karena di paket pembeliannya udah nggak ada USB hub, adanya cuman dongle HDMI to Type C aja. Menurut gue sih laptop ini cocok banget buat para pekerja atau eksekutif muda gitu kan, atau mahasiswa yang pengen laptop compact tapi budgetnya unlimited. Nah mungkin cocok banget pakai laptop ini. Buat para desainer juga, desain itu udah konten kreator banget gitu tuh, kayak punya identity tersendiri. Dan selain itu ada juga pennya yang berguna banget untuk konten kreator tentunya. Touchscreen juga, dan form factor convertible-nya bisa kepake banget buat gambar-gambar atau editing foto. Apalagi layarnya yang sudah professional grade. Untuk harganya sendiri ada di Rp26.699.000. Mungkin kalian bisa klik aja link yang ada di kolom deskripsi atau mungkin klik tag produk yang ada di video ini. Dan menurut gue sih dengan harga segini HP OmniBook Ultra Flip ini ya cukup worth it lah untuk kalian yang para eksekutif muda atau memang yang kalian ini suka memberikan setiap yang ada di tubuh kalian tuh harus punya value. Nah pasangannya dengan laptop ini cocok banget untuk kalian. Dan performanya juga sekarang tuh udah kenceng banget. Ketika kalian mau main gaming juga bisa banget pakai laptop ini. Intinya kombinasi desain, performa, fitur-fitur yang menurut gue tuh udah balance banget untuk kalian yang pengen sebuah laptop tapi perfect. Menurut kalian gimana? Mungkin kalian bisa komen aja di kolom komentar, kasih pendapat kalian tentang laptop ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.